Hai guys, welcome back to my channel Zuma Kreatif. Kali ini teman-teman, saya akan membahas pembunuhan Subang yang sampai saat ini belum terungkap siapa sebenarnya dalang pembunuhan keji tersebut. Mari kita ikuti beritanya. Hingga lebih dari 2 bulan, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang belum terungkap. Kasus yang menjadi perhatian publik ini dinanti siapa dalang dibalik pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Pakar hukum Ricky Finando ikut mengomentari kasus ini. Kejanggalan yang terjadi dalam kasus pembunuhan ini dalam mengungkapkan pasca kejadian pembunuhan ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2021, kepolisian sudah memanggil berulang-ulang para saksi serta sudah melakukan 2 kali otopsi terhadap kedua jasad korban. Ricky menyebut kejanggalan terlihat dari pernyataan saksi kunci, yakni Yosep yang merupakan suami sekaligus ayah dari korban. Ia menyoroti pernyataan Yosep ketika pertama kali tiba di lokasi kejadian, yang melihat pintu rumahnya terbuka dan tidak menemukan Tuti istrinya serta Amalia anaknya. Saat itu, Yosep langsung melaporkan ke polsek terdekat bahwa di rumahnya terjadi penculikan. Yosep juga sempat menelepon Yoris anaknya yang tertua. Yang lain memberitahu bahwa Tuti dan Amalia diculik. Namun pernyataan itu dipatahkan oleh Rizky. Dilansir dari rilis yang diterima tribunvideo.com pada Rabu 20 Oktober 2021, menurut Ricky, kasus pembunuhan di Subang sangat patut diduga tidak didahului dengan tindak pidana penculikan. Alasan diduga adanya penculikan sangat tidak sinkron dengan kondisi atau keadaan dalam rumah korban, kata Ricky. Tak logis lah, tak masuk akal. Secara hukum, pidana si penculik menculik ibunya Amel dan dibawa ke suatu tempat. Kemudian 5 jam kemudian diculik juga Amel dan dibawa juga ke suatu tempat dan dihabisi di tempat itu. Kemudian dibawa lagi masuk ke rumah kediamannya korban, dan korban dibawa-bawa mengelilingi ruang tamu, dapur, rak piring, kamar Amel, kamar mandi, hingga berakibat darah segar dan kepala korban menetes-netes. Kemudian dibawa lagi masuk ke rumah kediamannya korban. Selain itu, salah satu saksi, Suparman alias Ujang, sempat memergoki kegiatan Yosep di dalam rumah saat tanggal 18 Agustus pagi itu. Suparman menyebut dirinya sempat melihat diduga Yosep menyiram darah pakai air dekat pintu belakang. Namun pernyataan Suparman dibantah oleh Yosep bahwa dirinya sedang membereskan rumah. Tapi kenapa ada ember di situ? Pikir Suparman. Siapa yang membawa ember itu? Kan di dalam rumah, bahkan dekat pintu belakang, banyak genangan darah bercampur air. Lalu ditimpali Yosep bahwa dia sedang membereskan rumah. Sehingga menurut Ricky, apabila ada penculikan, tentu penculik tak akan capek-capek harus membawa 2 korban sekaligus kembali ke kediamannya. Untuk itu diduga kuat tak ada penculikan sebelum perampasan nyawa terjadi. Dikutip dari tribunvideo.com. Oke teman-teman, berita dari saya cukup sekian. Nantikan video-video saya selanjutnya dengan berita-berita yang sangat seru mengenai pembunuhan Subang yang masih menjadi misteri ini. Bye-bye.